Harga emas turun, dan tiba-tiba suasana berubah. Yang kemarin semangat beli, yang kemarin bangga nambah gram, yang kemarin bilang emas pasti naik dalam jangka panjang, mendadak mulai ragu. Grafik merah sedikit saja terasa seperti alarm bahaya. Padahal dalam dunia emas, penurunan itu bukan sesuatu yang aneh, justru sangat normal. Namun menariknya, setiap kali harga emas turun, selalu muncul 3 tipe orang. Dan yang membedakan masa depan finansial mereka bukan seberapa banyak emas yang mereka punya, tapi bagaimana mereka bereaksi saat harga turun. Tipe pertama adalah orang yang panik. Begitu harga turun, fokus mereka langsung berubah dari jangka panjang menjadi jangka pendek. Yang tadinya beli untuk masa depan, sekarang mulai berpikir untuk menyelamatkan keadaan. Pikiran mereka dipenuhi pertanyaan seperti, ini bakal turun lebih dalam nggak ya? Jangan-jangan ini awal crash, mending jual sekarang sebelum tambah rugi. Tanpa sadar, keputusan mereka bukan lagi berdasarkan strategi, tapi berdasarkan rasa takut. Padahal mereka membeli emas bukan untuk trading, mereka membeli karena ingin lindung nilai, ingin menjaga daya beli, ingin punya aset aman. Namun ketika harga bergerak turun, tujuan itu menghilang dan digantikan oleh dorongan emosional untuk segera keluar. Disinilah kesalahan terbesar sering terjadi, karena emas tidak benar-benar merugikan saat harganya turun. Kerugian baru terjadi ketika emas dijual di saat yang salah. Dan seringkali orang yang panik menjual di momen terburuk. Mereka keluar saat harga sedang lemah, lalu beberapa bulan kemudian melihat harga mulai pulih. Rasa penyesalan pun muncul, bukan karena emas jelek, tapi karena keputusan diambil di bawah tekanan emosi. Sekarang kita masuk ke tipe kedua. Tipe yang tidak panik, tapi juga tidak siap. Mereka tidak menjual dan tidak buru-buru keluar, namun mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Setiap hari mereka cek harga, scroll, refresh, pantau grafik, namun tidak ada keputusan dan tidak ada langkah. Mereka hanya menunggu, berharap harga kembali naik agar semuanya terasa aman lagi. Masalahnya, menunggu tanpa rencana bukanlah strategi. Ini hanya bentuk penundaan. Karena saat harga turun ada 2 kemungkinan. Itu ancaman atau itu kesempatan. Tanpa kejelasan tujuan sejak awal, mereka tidak bisa membedakan keduanya. Mereka tidak tahu apakah harus tambah, apakah harus diam, atau apakah harus evaluasi. Akhirnya mereka hanya berada di posisi netral, tidak rugi besar, tapi juga tidak berkembang. Waktu berjalan, harga berubah, namun posisi mereka tetap sama. Inilah yang sering membuat banyak orang merasa sudah punya emas lama, tapi hasilnya tidak terasa signifikan. Karena emasnya ada, tapi strateginya tidak. Kalau kamu suka konten seperti ini, yang membahas emas secara realistis dan praktis, jangan lupa subscribe sekarang. Karena di channel ini, kita bukan cuma bahas kapan beli emas, tapi juga bagaimana bersikap saat kondisi tidak ideal seperti ini. Dan kalau kamu lihat di keranjang video ini, saya juga sudah siapkan logam emas batangan berbagai ukuran, supaya kamu bisa mulai atau menambah posisi dengan cara yang lebih terukur, bukan impulsif. Karena seringkali kepanikan muncul bukan karena harga turun, tapi karena kita masuk tanpa rencana. Sekarang kita masuk ke tipe ketiga. Ini tipe yang paling jarang dan biasanya paling tenang. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka mengerti. Mereka tidak melihat penurunan harga sebagai ancaman. Mereka melihatnya sebagai fase. Dalam dunia aset, tidak ada yang naik lurus selamanya. Selalu ada siklus. Naik, stabil, turun, konsolidasi, lalu naik lagi. Emas pun tidak berbeda. Tipe ketiga sudah memahami ini sejak awal. Mereka tidak kaget saat harga turun karena mereka tidak masuk dengan ekspektasi bahwa harga harus selalu naik. Sebaliknya, mereka sudah menyiapkan skenario. Jika harga naik, mereka biarkan. Jika harga stabil, mereka tunggu. Jika harga turun, mereka evaluasi peluang. Mindset mereka berbeda. Mereka tidak bertanya kenapa turun. Mereka bertanya apakah ini kesempatan. Namun bukan berarti mereka langsung membeli. Mereka tidak impulsif. Mereka tetap rasional. Mereka melihat apakah penurunan ini wajar. Apakah ini bagian dari koreksi. Apakah ini peluang akumulasi. Lalu mereka menyesuaikan langkah. Kadang menambah sedikit, kadang menunggu konfirmasi, kadang hanya mengamati. Namun yang jelas, mereka tidak dikendalikan oleh rasa takut. Karena mereka masuk ke emas dengan perspektif jangka panjang. Bagi mereka, emas bukan alat cepat kaya. Emas adalah alat stabilitas. Dan stabilitas tidak dibangun dalam satu momen, melainkan dalam konsistensi keputusan yang tenang.
Saat tipe pertama keluar dari pasar dan tipe kedua diam tanpa arah, tipe ketiga mulai membangun masa depan mereka sedikit demi sedikit, bukan dengan keberanian besar, tapi dengan kedisiplinan kecil yang diulang berkali-kali. Saat harga emas turun, perbedaan cara berpikir mulai terlihat semakin jelas. Tipe pertama fokus pada rasa aman jangka pendek. Mereka merasa lega setelah menjual, seolah-olah telah menyelamatkan diri dari sesuatu yang lebih buruk. Namun, rasa lega itu sering bersifat sementara. Karena setelah keluar, mereka masih terus memantau harga. Dan ketika harga mulai stabil lalu perlahan naik, muncul dilema baru. Masuk lagi atau tidak? Ironisnya, banyak dari mereka akhirnya membeli kembali di harga yang lebih tinggi dari harga jual sebelumnya. Siklus ini terus berulang. Beli saat tenang, panik saat turun, jual saat takut, lalu kembali masuk saat harga pulih. Tanpa sadar, mereka terjebak dalam pola yang menggerus potensi pertumbuhan aset mereka sendiri. Tipe kedua tetap di tempat. Mereka tidak keluar, tapi juga tidak bergerak maju. Mereka menunggu momen yang terasa benar-benar aman. Padahal dalam investasi, momen seperti itu hampir tidak pernah terasa jelas saat sedang terjadi. Rasa aman biasanya baru muncul setelah harga sudah kembali naik. Akibatnya, kesempatan untuk memperkuat posisi di harga lebih rendah terlewatkan. Mereka tetap memiliki emas, namun tidak memanfaatkan fase penurunan sebagai bagian dari strategi. Mereka mengira diam adalah pilihan netral, padahal dalam jangka panjang, diam tanpa arah bisa berarti kehilangan peluang. Berbeda dengan tipe ketiga, mereka memahami bahwa nilai emas tidak berubah hanya karena harga jangka pendek berfluktuasi. Mereka tidak melihat layar setiap hari dengan kecemasan, tetapi dengan perspektif. Mereka tahu bahwa volatilitas jangka pendek tidak menghapus fungsi emas sebagai pelindung nilai dalam jangka panjang. Saat harga turun, mereka tidak terburu-buru, tetapi juga tidak menutup mata. Mereka menilai kondisi, menyesuaikan kemampuan, dan jika memungkinkan, menambah secara bertahap. Pendekatan ini membuat mereka tidak terlalu terpengaruh oleh noise pasar. Mereka tidak perlu menebak titik terendah, karena fokus mereka bukan pada timing sempurna, melainkan pada konsistensi. Mereka tidak mencoba menjadi paling cepat, mereka mencoba menjadi paling disiplin. Mereka mengerti bahwa membeli sedikit di beberapa momen penurunan seringkali lebih efektif daripada mencoba masuk sekali di harga terbaik yang belum tentu bisa ditebak. Saat harga turun lebih dalam, tipe pertama biasanya semakin menjauh. Mereka mulai kehilangan kepercayaan, bukan hanya pada emas, tetapi pada keputusan mereka sendiri. Tipe kedua mulai lelah menunggu. Mereka ingin melakukan sesuatu, namun masih ragu. Sementara itu, tipe ketiga tetap tenang, karena mereka sudah memiliki kerangka berpikir sejak awal. Mereka tahu bahwa volatilitas jangka pendek tidak menghapus fungsi emas sebagai pelindung nilai dalam jangka panjang. Di titik inilah perbedaan hasil mulai terbentuk. Bukan karena siapa yang membeli paling banyak, tetapi siapa yang konsisten di saat situasi tidak nyaman. Ketika harga akhirnya stabil dan mulai naik kembali, tipe pertama sering merasa tertinggal. Tipe kedua merasa lega, namun menyadari bahwa mereka tidak benar-benar memanfaatkan fase sebelumnya. Tipe ketiga, tanpa banyak drama, sudah memiliki posisi yang lebih kuat. Jika kamu ingin berada di posisi seperti ini, mulainya bukan dari menunggu kondisi sempurna, tetapi dari memiliki rencana sederhana. Rencana tentang bagaimana bersikap saat harga turun, bukan hanya saat harga naik. Dengan rencana, penurunan tidak lagi terasa menakutkan, melainkan terukur. Kamu tahu kapan harus menambah, kapan harus menunggu, dan kapan cukup mempertahankan posisi. Di keranjang video ini, saya juga sudah menyiapkan pilihan logam emas batangan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan, supaya kamu bisa menambah posisi secara bertahap ketika momen seperti ini datang. Tujuannya bukan untuk mengejar pergerakan cepat, tetapi untuk membangun ketahanan jangka panjang. Mulai dari ukuran kecil pun tidak masalah, karena yang penting adalah konsistensi, bukan besar kecilnya langkah pertama. Pada akhirnya, harga akan selalu bergerak. Ada fase optimis, ada fase ragu, ada fase takut. Namun hasil jangka panjang lebih sering ditentukan oleh sikap saat fase ragu itu datang. Apakah kita bereaksi dengan emosi, diam tanpa arah, atau bergerak dengan rencana? Dan keputusan di momen-momen seperti ini seringkali jauh lebih penting daripada keputusan saat semuanya terlihat baik-baik saja. Jika kamu ingin terus mendapatkan insight seperti ini tentang bagaimana mengelola emas dengan lebih tenang dan terstruktur, jangan lupa subscribe.
Karena tujuan kita bukan sekedar memiliki emas, tetapi memastikan setiap gram yang kita simpan benar-benar bekerja untuk masa depan yang lebih stabil.